Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, teman-temanku. Semoga diberi kesehatan walafiat, diberi rezeki, dan diberi kelancaran, kemudahan, kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Teman-temanku yang baru bergabung juga, saya ucapkan sangat berterima kasih dan supportnya kepada saya akan lebih semangat lagi bekerja atau berjualan warung sembako. Kemudian yang menemukan channel saya, jangan lupa like, comment, subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Semua mari konco, ini saya pagi baru buka warung sembako. Sementara barang-barang saya atur dulu di depan atau di teras supaya dapat dilihat oleh pembeli atau orang yang lewat, pelanggan pun juga bisa mengetahuinya. Nah, ini ada orang beli, lalu saya akan menimbang dulu konco, karena walaupun saya masih buka pintu, belum terbuka semuanya, tapi sudah ada orang membelinya, makanya saya langsung melayani dulu. Nah, ini barangnya saya masih sementara menimbangnya. Nah, ini masih agak gelap, barang pintunya yang sebelah belum saya buka, masih gelap, makanya agak kurang kelihatan. Ini sementara saya menimbangnya beras yang mau dibeli oleh pelanggan, sementara saya masih ukur. Nah, ini sudah selesai, saya taruh di kantong plastik double supaya nggak robek. Nah, ini teman-teman sudah saya berikan, terus saya sampaikan, hati-hati ya Pak untuk perjalanan karena bawa barang beras di plastik, jangan sampai jatuh atau terobek nanti karena naik motornya motor laki-laki lagi, jadi kan agak susah bawa barang itu, taruh di depan di atas tangkinya begitu. Kemudian teman-temanku semuanya, ini saya masih baru membuka warung sembako ini, jadi ya namanya ada orang pembeli harus saya utamakan dulu. Nah, kemudian tadi saya baru pulang dari ladang atau kebun, baru petik pepaya lagi konco. Nah, ini pepaya saya ambil dari gerobak, terus saya taruh dulu di dus-dus. Nah, saya lansiri, tadi saya angkut pepayanya memakai gerobak besi. Kemudian pepayanya kan masih agak ada abu sedikit, kita lap supaya kelihatan bersih, dan juga kalau ada pembeli pun juga nyaman lihat bahwa pepayanya ini bersih-bersih begitu. Ini sementara saya masih mengelap semua yang ada di dus ini, kan pepaya semua konco, jadi nanti saya lap semuanya supaya abu-abu itu enggak nempel di pepayanya. Jadi pepaya ini sangat segar sekali teman-teman, karena pepaya baru petik dari pohon langsung dari ladang. Tadi saya ke ladang melihat pepaya yang saya tanam sudah pada masak atau berbuah, dan masak mengkal pun saya kasih turun karena juga laku. Banyak orang juga kadang tanya pepaya yang mengkal bukan masak sekali, karena kan ada yang suka masak, ada yang suka mengkal agak keras sedikit begitu. Nah, kemudian lagi teman-teman, ini ada lagi orang belanja, langsung saya layani juga. Jadi saya tinggalkan dulu pepaya yang baru saya lap tadi.
saya layani dulu. Ini yang namanya belanja itu kan dia harus ada keperluan lain, dan saya utamakan secepatnya para pembeli-pembeli itu. Kemudian lanjut lagi konco, ini saya mengelapnya lagi pepaya ini supaya mantap bersih, karena kalau nggak dilap kan kelihatan kurang menarik begitu teman-teman. Waktu saya masih membuka warung sembako ini, barang itu kita pampang, dan karena untuk berjualan warung sembako itu ya semua harus dijual, yang penting buat makanan keluarga begitu konco. Ya makanan-makanan sembako yang saya jual ini banyak variannya. Teman-temanku, ini saya masih mengelap pepaya ini, saya susun di atas meja yang paling ujung ini. Jadi saya susun hati-hati, juga ada di bawah lagi nih. Kalau susunan tidak hati-hati itu nanti bisa rubuh atau jatuh ini teman-teman. Nah, kalau sudah disusun ini kan bisa kelihatan. Kemudian saya akan melanjutkan lagi yang lainnya. Mungkin barang mana yang belum terselesai, yang dilansiri di depan kios atau depan warung sembako di tempat teras. Jadi berjualan warung sembako itu kalau sudah membuka pagi itu barang-barang itu ada yang ditaruh di teras di depan lagi konco, karena biar orang lewat pun dapat melihatnya. Kalau tertarik pasti mampir dan bertanya. Jadi berjualan warung sembako itu begitu teman-teman. Nah, ini saya masih mengelap-ngelap lagi ini kaca-kaca es krim Walls ini juga kotor, apalagi di tempat saya ini sering ada abu konco. Maksudnya bukan abu dari pas mobil atau motor pada lewat di depan rumah atau depan warung, ada lagi abu yang dari gunung. Soalnya di sini ada gunung berapi konco. Kadang juga pas turun itu juga kalau berkendara nggak pakai masker atau tutup helm, pokoknya mau berjalan pun susah, bisa kena mata menghalangi. Jadi di wilayahku tuh begitu konco. Ya syukur alhamdulillah teman-teman atau konco dimanapun berada, baru buka pagi sekalipun para pembeli itu sudah pada beli. Akhirnya saya harus melayani. Nah, ini semua juga saya lap timbangan digital. Ini ada 2 jenis. Untuk menimbang barang di atas 5 kilo harus saya naikkan di timbangan digital ini konco, karena ini ukuran yang berat-berat untuk menimbangnya. Nah, ini konco bisa melihat langsung para pembeli itu harus dilayani dengan cepat, karena nanti kalau nggak cepat nanti kita bisa melihat perasaan bagaimana namanya pembeli itu mintanya kan cepat, ada kebutuhan di rumah mungkin begitu. Nah, ini langsung para pembeli lagi, ada masuk lagi, beli ini, beli itu. Makanya saya langsung menanyakan apa-apa, langsung saya greget mencarinya yang mau dicari begitu konco. Buka warung sembako itu semua lihat barang-barang yang di rak atau tumpukan di atas beras itu kan habis bekas barang-barang dari teras, pas nutupnya kadang kan ditaruh atas beras, makanya
diambil lagi, digantung lagi begitu. Nah ini kemudian teman-temanku, ini yang pintu sebelah baru saya buka tadi, yang sebelah, soalnya kan ini ada 2 pintu ya, lumayan lebar-lebar kalau dibuka. Jadi saya buka dulu yang sebelah, dan nanti saya lanjutkan merapikan barang-barangnya juga. Kesehariannya begini terus teman-teman. Yang penting warung dibuka pagi-pagi, intinya kita dengan keluarga harus berdoa karena biar dilancarkan segala urusan rezekinya juga teman-teman. Harus banyak-banyak berdoa karena kita dengan keluarga ini berjualan kan sama-sama harus saling mendukung begitu teman-teman. Langsung mengambil kamoceng, langsung mengecek barang-barang yang di rak-rak ini ada roti kering teman-teman, dan wafer-wafer, pokoknya segala merek dan segala rasa dan macam-macam pokoknya. Makanya ini langsung saya lap pakai kamoceng ini karena biar bersih dan abu-abunya juga biar pada hilang. Karena kalau nggak rajin atau mempunyai greget begini, nantinya siapa lagi, karena berjualan ini kan saya dengan keluarga saja begitu teman-teman. Jadi harus rajin, barang-barang dilap, kotor sedikit lap, kotor sedikit lap begitu. Jadi apabila ada pelanggan atau pembeli yang lain, pembeli dari manapun, bisa mengecek atau melihat barang-barangnya itu kalau bersih kan senang begitu. Oke, kalau baru buka, mumpung pelanggan atau pembeli masih kurang atau jarang, masih belum pada beli, jadi luangkan dulu membersihkan barang-barang di rak itu teman-teman. Boleh teman-temanku yang mau tanya caranya berjualan atau apa-apa yang dijual di warung sembako itu, boleh bertanya, sharing, saling belajar. Mungkin teman-teman juga sama kayak saya berjualan juga warung sembako, tanya, sharing, tidak masalah. Kita sangat suka sekali itu, namanya bertanya itu, supaya saling bagi-bagi, tukar pikiran. Nah ini ada bola, ada ini juga baru saya mau gantung di luar. Kan yang tadinya saya masukkan, saya taruh di atas beras, tumpukan beras itu saya ambil digantung begitu. Pokoknya itu mutar barang-barang. Mungkin yang karung-karungan pun yang sudah dibuka saya cek mungkin apa sudah kurang atau belum, yang beras eceran kalau sudah habis atau sudah kurang, turun atau mepet sekali, sudah habis tinggal sedikit, jadi saya ngambil beras yang lainnya lagi, saya buka lagi begitu teman-teman. Karena saya jualan warung sembako ini ada eceran, ada pak, ada per losen, setengah losen, pokoknya semua saya layani bila ada pembeli. Jualan bahan sembako ini kalau memang teman-temanku pengen membuka atau berjualan itu mudah, karena kita bisa lihat-lihat yang sudah pernah buka, yang sudah lama di pasar, jadi bisa riset-riset di pasar, bisa melihat-melihat langsung. Ini ada beras lagi yang 5 kilo itu kita geser ke depan, karena kemarin tuh banyak sekali yang sudah saya geser di depan, yang sementara dapat lihat oleh para
pembeli atau para pejalan itu bisa melihat di depan. Kemarin saya susun di sini tuh lumayan banyak, tapi juga sudah habis. Akhirnya yang di dalam saya keluarkan lagi, saya susun lagi di depan teman-teman, karena biar dilihat lagi bahwa beras itu masih ada yang ukuran 5 kilo. Ini yang harganya bisa dijangkau, yang lebih harga-harga standar buat masyarakat atau teman-teman. Ini beras-beras 5 kilo ini yang terjangkau, makanya cepat habis ini beras ini. Jadi para pembeli itu kan sesuai kekuatan, sesuai apa yang dibawanya buat belanja, makanya dia suka beras yang ukuran 5 kilo ini, super murah, super terjangkau begitu. Nah ini ada tali rafiah lagi, konco juga saya gantung di depan juga, karena biar dilihat orang juga begitu. Jangan ditaruh di dalam saja, kalau taruh di dalam tidak bisa kelihatan para pejalan lewat di depan rumah atau di depan warung sembako, itu nggak bisa kelihatan. Tapi kalau barang-barang sebagian yang bisa digantung atau taruh di luar itu, apalagi barang-barang baru, otomatis itu pasti ditaruh di luar, karena biar orang melihat bisa bertanya, barang ini kok ada, berapa harga, berapa begitu. Jadi di teras itu macam-macam apa yang saya gantung, pokoknya serba digantung kalau di depan teras, karena kalau ditaruh di bawah saja kan menumpuk, kurang rame. Tapi kalau digantung-gantung itu kan bisa rame, bisa dijejer, berjejer rapi, kelihatan begitu. Biar dimanapun teman-teman atau saudara-saudara berjualan pasti begitu, sama. Pokoknya ngeluarkan barang itu keluar masuk, kalau mau dibuka dikeluarkan, kalau ditutup dimasukkan, pasti semuanya begitu. Saya yakin pasti begitu, karena berjualan itu karena biar bisa terlihat dari jalan. Terima kasih sampai di sini teman-teman, semoga bermanfaat. Yang apa saya sampaikan semuanya tadi tentang berjualan warung sembako atau waktu saya membukanya tadi. Jadi cara-cara semuanya begitu, bisa teman-teman ikuti. Terima kasih juga teman-temanku yang sudah menonton video dari awal sampai akhir, dan juga apabila ada kata-kata yang tidak berkenan kepada teman-temanku semuanya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya buat teman-temanku dan keluarga-keluarga dimanapun berada.